Jadi kita diselamatkan karena iman atau iman ditambah dengan perbuatan baik. Teman-teman, memang ada dua pandangan umum yang berkaitan dengan keselamatan kita. Pandangan yang pertama percaya bahwa kita diselamatkan karena iman dan ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Pandangan ini umumnya dianut oleh Gereja Roma Katolik. Dan pandangan yang kedua, pandangan yang bertentangan dengan pandangan dari Gereja Katolik Roma, adalah pandangan yang percaya bahwa kita diselamatkan hanya karena iman saja. Pandangan ini umumnya dianut oleh gereja-gereja Protestan setelah zaman Reformasi. Nah teman-teman, memang ada pertentangan antara dua kubu ini. Pandangan pertama percaya bahwa kita diselamatkan hanya karena iman, dan pandangan yang lain percaya bahwa kita diselamatkan karena iman ditambah dengan perbuatan. Teman-teman, kita perlu paham terlebih dahulu bahwa pertentangan antara kedua kubu ini bukan terletak pada imannya. Kedua kubu ini percaya bahwa kita butuh iman untuk diselamatkan. Pertentangan antara kedua kubu ini justru terletak pada kata saja, iman saja, hanya iman, terletak pada kata hanya. Nah teman-teman, kita mungkin ingat ya pandangan sola fide, kata-kata sola fide, slogan sola fide. Suatu slogan yang artinya bahwa hanya iman saja, hanya karena iman seseorang diselamatkan. Nah teman-teman, pandangan inilah yang diperdebatkan. Apakah kita benar-benar hanya karena iman atau iman ditambah dengan perbuatan baik? Nah teman-teman, sejujurnya pandangan ini bukan sebuah pandangan yang baru. Kedua pandangan ini bisa timbul karena dua tokoh Alkitab yang punya pandangan yang kelihatannya bertentangan. Tokoh yang pertama adalah Paulus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma, dia mengatakan seperti ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Dalam perkataan tersebut, Rasul Paulus akan mengatakan bahwa kita diselamatkan itu hanya karena iman saja. Hanya imanlah yang membuat kita bisa diselamatkan. Perbuatan kita melakukan hukum Taurat atau hukum-hukum tertentu tidak akan menyelamatkan kita. Maka tokoh reformator yang mungkin kita kenal, Martin Luther, dia juga setuju dengan perkataan Paulus ini. Ia menafsirkan perkataan Paulus bahwa kita diselamatkan murni hanya karena iman dan bukan karena melakukan hukum-hukum tertentu. Nah, tokoh kedua yang kelihatannya bertentangan dengan pandangan dari Paulus adalah Rasul Yakobus. Yakobus dalam suratnya, dia mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, teman-teman, hal inilah yang diadopsi oleh Gereja Katolik Roma. Mereka mengadopsi bahwa Yakobus sedang mengatakan kita itu diselamatkan karena iman ditambah dengan perbuatan baik. Nah, lalu bagaimana kita bisa memahami pandangan dari kedua tokoh Alkitab ini yang kalau kita lihat sekilas kelihatannya bertentangan? Teman-teman, seorang teolog bernama Anthony Hoekema di dalam bukunya Saved by Grace, dia mengatakan bahwa setidaknya ada tiga opsi. Setidaknya ada tiga opsi untuk pertentangan yang kelihatannya ada antara kedua tokoh Alkitab ini, Paulus dan Yakobus. Opsi yang pertama, dia mengatakan bahwa Yakobus benar-benar sedang menentang ajaran dari Rasul Paulus. Opsi yang kedua, Anthony Hoekema mengatakan bahwa Yakobus sedang menentang kesalahpahaman yang timbul dari ajaran Rasul Paulus. Kesalahpahaman yang timbul itu adalah pandangan antinomianisme. Antinomianisme adalah sebuah pandangan yang mengatakan seorang yang telah diselamatkan tidak perlu lagi patuh terhadap hukum tertentu karena dia telah diselamatkan. Opsi ketiga, Paulus dan Yakobus sedang berhadapan dengan konteks permasalahan yang berbeda. Mereka sedang berhadapan dengan permasalahan yang berbeda sehingga mereka tidak bertentangan satu sama lain. Teman-teman, R.C. Sproul dalam bukunya Faith Alone, dia menambahkan opsi yang keempat. Opsi yang keempat menurut R.C. Sproul adalah Paulus yang sedang berusaha membenarkan surat Yakobus. Kalau tadi yang pertama Yakobus yang membenarkan Paulus, menentang Paulus, maka opsi tambahan dari R.C. Sproul adalah Paulus yang sekarang sedang menentang ajaran dari Yakobus.
Teman-teman, baik opsi pertama dan kedua dari Anthony Hoekema serta tambahan opsi dari R.C. Sproul kelihatannya mempunyai kelemahan. Mereka mempunyai kelemahan dan celah yang kita patut pikirkan kembali. Teman-teman, opsi-opsi itu sebenarnya sedang mengasumsikan bahwa ada pertentangan di dalam Alkitab, yang artinya keduanya tidak mungkin benar. Nah, teman-teman, kita tidak bisa menerima pandangan tersebut karena kita percaya bahwa Alkitab tidak mungkin bertentangan. Allah sendiri yang mewahyukan firman-Nya. Allah sendiri yang menyampaikan firman-Nya dan tidak mungkin ada pertentangan di dalamnya. Maka opsi-opsi yang tadi kita tidak bisa terima. Dan opsi-opsi tersebut juga kita tidak bisa terima karena opsi-opsi tersebut sebenarnya tidak mempunyai dukungan yang cukup baik. Paulus tidak menyebutkan Yakobus di dalam suratnya dan begitu sebaliknya. Artinya dukungan bahwa mereka saling membenarkan ajaran satu sama lain itu sebenarnya sangat sedikit. Dukungan untuk membenarkan opsi tersebut itu sangat sedikit. Dan seandainya opsi-opsi tadi yang menunjukkan pertentangan tadi bisa dibenarkan, maka pertentangan antara gereja Katolik Roma dan gereja Protestan sejatinya tidak perlu dilakukan lagi. Karena memang pertentangan itu sudah ada dari zaman para rasul. Maka teman-teman, kita melihat bahwa kita menyisakan satu opsi, yaitu opsi di mana Paulus dan Yakobus sedang berhadapan dengan permasalahan yang berbeda. Mereka sedang berhadapan dengan konteks dan masalah yang berbeda, dan karenanya tidak saling bertentangan. Masalah yang sedang dihadapi oleh Paulus adalah dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang percaya bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat, ketika mereka melakukan hukum-hukum tertentu, itu dapat menyelamatkan mereka. Dan bukankah ini juga yang dialami oleh Paulus sebelum dia bertobat? Dia dengan begitu gigih melakukan hukum Taurat, dia dengan begitu gigih menganiaya orang Kristen, karena dia percaya dengan perbuatan-perbuatannya itu dapat menyelamatkan dirinya. Nah, maka untuk orang-orang seperti ini Paulus mengatakan, kita diselamatkan hanya melalui iman. Kita diselamatkan hanya melalui iman dan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Perbuatan melakukan hukum Taurat tidak dipandang sebagai langkah untuk menyelamatkan seseorang. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Yakobus adalah dia sedang menghadapi orang-orang yang percaya bahwa ketika mereka percaya kepada kekristenan, mereka punya keyakinan-keyakinan intelektual terhadap ajaran kekristenan, itu cukup menyelamatkan mereka. Sehingga mereka tidak mau lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yakobus sendiri mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Teman-teman, ini menunjukkan bahwa Yakobus sedang berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Iman yang menyelamatkan adalah iman yang dapat diwujud nyatakan melalui perbuatan kita, dapat kelihatan melalui buah-buah di dalam perbuatan kita. Artinya iman yang menyelamatkan mengharuskan kita aktif di dalam hidup kita. Teman-teman, menariknya, baik Rasul Paulus dan Yakobus, mereka mengutip tokoh yang sama di dalam dukungan mereka terhadap pembenaran karena iman. Mereka sama-sama mengutip tokoh Abraham, teladan iman, sebagai dukungan terhadap pembenaran argumen mereka. Namun, pengambilan tokoh ini dilakukan pada waktu yang berbeda. Paulus sedang merujuk kepada Abraham di dalam Kejadian 15. Paulus merujuk ketika Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatannya. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan sesuatu, tapi karena imannya. Sementara Yakobus sedang merujuk kepada kisah di mana Abraham mempersembahkan Ishak di dalam Kejadian 22. Di dalam cerita tersebut, Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yaitu Ishak, dipersembahkan kepada Allah sebagai bentuk ujian iman terhadap Abraham. Nah, teman-teman, dalam hal ini pun, dalam teladan dari Abraham ini pun, meski kelihatannya berbeda, Paulus dan Yakobus sebenarnya tidak saling bertentangan. Mereka sedang membicarakan pembenaran dalam hal yang berbeda. Yakobus menjelaskan pembenaran dengan merujuk kepada perbuatan-perbuatan Abraham. Dengan menggunakan itu, dia sedang berbicara dalam konteks tentang iman yang benar yang ditunjukkan melalui perbuatan. Yakobus tidak sedang mengatakan bahwa dasar pembenaran Abraham
adalah perbuatan-perbuatannya. Dasar dari pembenaran adalah topik yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Paulus membicarakan dasar pembenaran dalam suratnya, di surat Roma tadi. Dan dia merujuk kepada iman Abraham. Iman Abraham kepada Allah, dan itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran sebelum dia melakukan suatu hukum apapun. Teman-teman, Yakobus sedang menekankan hubungan antar iman dan perbuatan. Paulus sedang menekankan tentang dasar pembenaran seseorang, yaitu iman. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa kedua pandangan ini tidak bertentangan dan justru saling melengkapi satu sama lain. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa pandangan Paulus dan Yakobus memang tidak bertentangan. Dasar seseorang diselamatkan semata-mata hanya karena imannya. Teman-teman, pandangan ini sejatinya juga bukan pandangan yang baru. Bukan pandangan yang baru lahir di zaman reformasi. Bukan pandangan yang baru lahir di zaman rasul-rasul. Pandangan ini sudah dapat kita lihat di dalam kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Di dalam kisah, di dalam Injil, kita dapat melihat misalnya ketika Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira, atau cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita dapat melihat tentang penekanan tentang iman yang menyelamatkan. Teman-teman, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu sudah cukup menebus dosa kita. Sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Kita dibenarkan dan kita diselamatkan hanya melalui iman kita kepadanya. Maka apa implikasinya tentang pemahaman ini bagi kita? Yang pertama, kita patut mengucap syukur kepada Allah. Kita patut bersyukur karena kita diselamatkan melalui iman. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Teman-teman, jika perbuatan-perbuatan kita dijadikan standar supaya kita bisa diselamatkan, maka tidak ada satu orang pun dari antara kita yang bisa diselamatkan. Tidak ada satu orang pun dari kita yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa, teman-teman? Karena kita tidak ada yang dapat mencapai standar Allah. Tidak ada yang dapat mencapai standar baik Allah. Maka perbuatan-perbuatan baik kita tidak mungkin menyelamatkan kita. Lalu implikasi yang kedua adalah kita perlu belajar hubungan, relasi antara iman dan perbuatan. Teman-teman, iman yang menyelamatkan berarti kita perlu aktif di dalam hidup kita. Iman yang menyelamatkan menuntut kita untuk berpartisipasi, mengerjakan iman kita, menunjukkan buah-buah perbuatan yang nyata, yang kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka tepatlah perkataan dari tokoh reformator juga, Johannes Calvin. Dia mengatakan, "It is therefore faith alone which justifies, and yet the faith which justifies is not alone." Maksudnya memang kita dibenarkan hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tapi iman itu tidak akan berhenti sampai dirinya sendiri. Iman itu tidak akan berhenti sampai dirinya sendiri. Iman itu akan nyata di dalam perbuatan. Iman itu akan diwujud nyatakan di dalam buah-buah yang dapat kita perlihatkan kepada orang lain. Dan bukankah ini memang panggilan setiap kita sebagai orang Kristen? Panggilan kita adalah untuk meneladani Kristus di dalam hidup kita. Kita melakukannya, kita meneladani Kristus, kita melakukan perbuatan baik kita, bukan untuk diselamatkan. Kita melakukannya karena kita telah diselamatkan, dan kita mau menunjukkan buah itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kiranya pembahasan mengenai pembenaran dan keselamatan ini dapat memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Dapat menguatkan kita di dalam langkah iman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita.